Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri teladan sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Bapak dan saudaraku yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah tak henti-hentinya kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala segala limpahan nikmat serta karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga di pagi yang penuh berkah ini kembali kita dipertemukan Allah di rumahnya ini, tentu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tergolong hamba-Nya yang selalu pandai bersyukur. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan pada sosok figur yang mulia yang dimuliakan oleh Maha Mulia Baginda Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat-sahabatnya dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Sarifuddin Istiai yang telah berkenan hadir. Sebelum kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan beliau, ada baiknya kita awali dengan membaca umur kitab Al-Fatihah seraya memohon keberkahan kepada Allah. Semoga di sisa-sisa umur ini dapat kita pergunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila azani wa likulli niyatin shalihah. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala abdil kitab waj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati ketua dan segenap pengurus Masjid Hikmah Darussalam serta para jemaah yang dirahmati, mudah-mudahan dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan ucapan Alhamdulillah, berawal dari lubuk hati yang paling dalam. Begitu banyak karunia, rahmat dan nikmat yang Allah limpahkan, wabil khusus di subuh ini. Bahkan pada hari ini kita mendapatkan satu nikmat besar dari Allah, yaitu dapat kembali bertemu dengan HUT RI ke-17 atas ulang tahun RI yang masuk ke usia 80 tahun dari bangsa Indonesia. Merupakan nikmat besar di mana kita harus mengingat jasa dari para pahlawan kita, mujahid-mujahid mujahid Islam yang telah memperjuangkan agama dan negara. Mudah-mudahan para arwah mujahid akan mendapatkan keriduan dan mendapatkan tempat di sisi Allah sebagai syuhada. Amin. Salawat dan salam bagi teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, zuriat, sahabat dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan diberkahi Allah, sehubungan dengan hari ulang tahun negara Republik Indonesia ke-80, hari ini kita akan coba untuk mengungkap hikmah bagi umat Islam tentang HUT RI ini. Hikmah adalah suatu hal yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu. Makanya kalau di acara-acara kita sering mendengar kata hikmah, hikmah maulid, ya, hikmah Isra Mi'raj, hikmah pernikahan, hikmah tasyakuran, hikmah takziah. Bahkan dalam keseharian kita sering kita juga tersebut kata hikmah. Dan dari peristiwa itu ada hikmahnya. Sesuatu anugerah yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang dipilih, tidak semua.
Maka ada orang yang berilmu, ada orang yang tidak berilmu, pasti beda. Ada orang yang diberikan oleh Allah ilmu, tapi belum tentu Allah berikan pemahaman. Dan ada orang yang diberikan oleh Allah pemahaman, sekaligus diberikan oleh Allah hikmah, kecerdasan. Yang seluruh nggak pacak mengungkap hikmah itu kecuali bagi orang-orang yang oleh Allah petunjuk. Tepatnya di dalam Al-Quran Al-Baqarah 269 Allah menyatakan tutil hikmata man yasha wa man yutiha faqad utiya khairan katsira wa ma dzakkaru illa ulul albab. Allah akan menganugerahkan hikmah bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dan siapa yang diberikan oleh Allah hikmah, faqad utiya khairan katsira, sungguh dia telah akan diberikan oleh Allah kebaikan yang banyak. Akan diberikan oleh Allah kebaikan yang banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak akan dapat mendapatkan pelajaran kecuali bagi orang yang diberikan oleh Allah akal yang cerdas. Lalu apa hikmah daripada HUT RI ini terutama? Paling tidak ada 3 pada kesempatan waktu yang sangat terbatas. Yang pertama, kita wajib mensyukuri umat Islam sebagai muslim yang baik, sebagai warga Indonesia yang baik, bersyukur terhadap kemerdekaan ini. Kita ini sekiranya nikmati baik. Rasanya kalau orang nanya apa yang sudah kau berikan untuk bangsa Indonesia, lah berjuang belum gitu nih? Belum, aku jawab belum. Kenapa? Aku belum lahir, mana berjuang? Kita ini hampir rata-rata lahir tahun berapa? Kecuali kita lahir di pucuk 45, tidak? 45 Indonesia merdeka, di pucuk itu mungkin kita berjuang barangkali. Lahir 46 itu setahun umur ada. Apalagi kita nih mungkin ada di sini 80, 70, 79, ada yang tahun 60. Kata rasa gue nak. Apalagi nak tahun 42, 35 misalnya kan, tambah jauh. Kita pacak minum banyak kelapa nih karena wong dulu sudah nanam kelapa duluan. Bahkan kita tinggal mengisi kemerdekaan ini berada di negeri yang aman. Karena kemerdekaan ini kan bukan hadiah Jepang, bukan kado dari Belanda. Berjuang dapatkan ini, bukan cuma-cuma. Nah, kita ini tinggal mengisi kemerdekaan ini dengan rasa syukur negara yang aman. Makanya kita subuh ini baca ibadah, baca begawi. Kalau kita tanya dengan nyai-nyai kita zaman dulu, oh ya Allah, pada zaman Rasulullah juga seperti juga dijajah oleh orang jahiliyah, dijajah keimanannya, dijajah akidahnya, dijajah ibadahnya, dijajah lah namanya kan, tidak pacak kita bebas. Cuman jangan sampai gitu nih, kadang-kadang lepas dari penjajahan Belanda Jepang dijajah oleh negara dewe. Nah itu bahayanya nih. Kita dewe, nyajah kita dewe, hidup di negeri kita. Cuman kita kadang-kadang masih banyak hal-hal yang ibarat kata ngatuki Israel kita lah jadi Israel belum, sifat kita lah Israel belum kadang-kadang. Ada kata untuk istilah cuma Indonesia tanah airku. Iya nih ada. Indonesia tanah airku. Tanah masih melih, banyu masih melih. Jinya tanah airku, Indonesia tanah airku. Kalau kita nak ngomong merdeka, belum sebenarnya merdeka. Ketika kita tidak pacak melepaskan belenggu hawa nafsu dan dunia ini, belum merdeka gitu. Maka kita dari mulai pemimpin di pucuk sampai yang terbawah, kalau pacak jangan lagi terjajah oleh belenggu oleh hawa nafsu dan dunia, tidak rakus lagi, baru pacak merdeka. Kalau masih terbelenggu oleh hawa nafsu dan dunia, dijajah oleh hawa nafsu kita dewek sudah gitu, cenderung menzolim diri kita. Maka kita bersyukur diberikan oleh Allah negara yang aman,
Mudah-mudahan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan juga 150 tepatnya surah Al-Baqarah, fazkuruni waskurkum washkurni wa takfurun. Siapa yang ingat kepadaku, maka aku ingat kepadanya. Siapa yang bersyukur, maka akan tambah nikmatnya. Dan jangan sampai kamu mengkufuri nikmatku, wala takfurun. Jangan sampai kamu mengkufuri nikmat-nikmatku. Peringatan dari Allah. Bahkan surah-surah yang populer, ya, yang sering populer kita sampaikan itu. Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan kepadamu, yang kuberikan kepadamu, maka aku akan tambah nikmat itu. Tapi bila kamu kufur, maka aku sudah menyiapkan azab bagimu. Kalau menurut tafsir Ibrahim ayat 7 ini, syukuri nikmat yang ada, maka akan aku tambah. Syukur nikmat yang ada dulu, maka aku tambah. Nikmat yang ada ini syukuri dulu. Jangan sampai Allah cabut keberkahan di negeri kita ini. Ketika dicabut keberkahan di negeri kita, na'udzubillah min zalik, ya, kalau kita sudah aman di negeri kita ini. Maka salah satu bersyukur itu jangan sampai ngotori di hari Hud ini dengan maksiat. Nah, ini kadang-kadang anak sampaikan. Puji beng ada ke lomba-lomba, lah banyak bodoh maksiatnya. Lantak ke banyak pinang. Ya, narik celana atau kolor celana celeng ke cium katun galu. Nah, maksiat pula. Banyak itu kadang-kadang. Pokoknya kalau Pak RT nak minta sumbangan, tanya dulu lomba apa. Sebenarnya kalau jujur, kalau kita khawatir jadi dosa jariah, kita nak nyumbang. Lantak kalau pada keruan itu kita nyumbang tadi. Kita kadang-kadang beda-beda tipis. Maksiat dengan tipis yang bacanya, antara syirik dengan apa tauhid itu dikit-dikit namanya. Si menyimpang sudah laju lah itu gitu. Jukito tidak. Ya. Sembuh dari penyakit, mulai nepuk dada lah itu. Sembuh penyakitnya, dokter itulah nyembuh gitu. Udah dia mati ya anak aku. Oh. Sirik sudah. Atau pecah kita ngadu ke lomba sokongan, lomba biasa, lomba nyanyi misalnya. Lomba nyanyi ya, berapa 10. Kau ini ya lombanya si koong 10. Agak hadiahnya dari duit budak itulah, judi namanya itu tuh. Ngembek dari itulah. Apa bedanya dengan judi? Hadiah tuh ngembek dari itu lah, 10 dari mereka itu lah. 100.000 hadiahnya deh, ngembek dari 10 wong itu lah. 10.000, 10 wong 100 hadiahnya. Dibagilah 50, beda 30, 20. Hadiah pertama 50, hadiah kedua 30, hadiah ketiga 20. Judi. Pecahnya lomba. Nah, itu kan beda tipis. Mau cak riba dengan jual beli, beda-beda tipis juga. Pecahnya apa impak, tak taunya riba. Aku minjem duit lo iya, tapi jangan lupa kalau impaknya oi. Minjem duit lebih impak atau dia. Mamang siko itu. Riba itu namanya. Jadi hukum itu hati-hatinya. Kadang orang tuh cepat mengerti hukum, padahal tidak paham. Aku mau berikan pemahaman itu. Contoh yang selama ini kita gak pahami.
Katanya sepupu itu mahram. Sepupu itu bukan mahram. Udah Ustaz dari pihak lanang, nak pihak tino, bukan mahram sepupu itu. Al-Ahzab 50 baca tuh. Cuman dia ini sepupu ini ya bisa menjadi wali. Wali yang paling lemah. Anak mamang. Akhirnya anak mamang yang lanang pacak jadi wali, tapi dia pacak nikah itu. Nikah tersebut boleh. Itu aneh kan? Hukum seperti itu. Sepupu itu bisa menjadi wali, tapi dia bukan mahram. Bisa menikah dengan sepupu itu. Boleh tanya dengan kiai manapun. Kalau bimbingan mungkin agak keliru dia memahami itu. Ada dalilnya. Dan buka di kitab-kitab itu. Nah, kitab salaf khalaf silakan buka. Itu perlu diluruskan. Bapak tiri mahram tapi tidak pacak jadi wali. Kan? Bapak tiri mahram. Ya. Bapak tiri ngerti, kan tidak boleh nikah. Kalau mereka bapak ibu sudah berhubungan sama istri kan, tapi pacak jadi wali, tidak pacak, kecuali mewakili, tapi tetap bukan wali, tidak pacak jadi wali. Nah, itulah hukum seperti itu. Saudara yang kami hormati, ini yang pertama. Yang kedua, hikmah daripada HUT RI ini adalah untuk persatuan kesatuan bangsa dijaga, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan persatuan ukhuwah Islamiyah dijaga antar rukun hidup seagama, antar rukun hidup beragama antar sesama warga Indonesia dijaga tuh. Al-Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kepada agama Allah, jangan kamu bercerai-berai. Ukhuwah Islamiyah itu dijaga tuh. Kalau ada perbedaan pendapat ya, jangan sampai silang pendapat. Kita tidak ngerti hukum, kembalikan kepada Quran dan hadis Nabi. Hadis Nabi. Itu dalam surah An-Nisa ayat 59. Wa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum wa la tanaza'tum syai' farudduhu ila Allah wa Rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada pemimpin-pemimpin kamu dari ulama dan umara di antara kamu yang mengerti urusan agama. Andai kata kamu itu berselisih paham, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul, ke Quran dan Sunnah Nabi. Jadi berbeda pendapat itu, kembalikan. Jangan nak nurut kita, ya, nak nurut pendapat kita. Karena perbedaan pendapat ini, ikhtilaf ini bukan baru sekarang, lah sampai zaman dulu. Berselisih paham kayak gitu. Kita tidak ngerti hukum, sudah diam baik. Ya. Jangan sampai yang tidak ngerti pecah ngerti. Nah, ini yang galak berdebat dengan canggurat hukum itu, cak ngerti. Padahal tidak ngerti, bingung. Makanya kalau kita belajar misalnya dalam hukum fikih, ungkap ke galau. Jangan ngebek satu mazhab, ungkap ke galau supaya mereka bisa memilih. Menurut aku mah ini, pokoknya kau tuh salah. Nah, itulah keliru tuh galak. Kita boleh memegang pendapat kita, tetapi jangan sampai menyalahkan orang lain, apalagi menganggap diri kita paling benar, paling suci.
Di dalam surah An-Najm ayat 32 itu jelas itu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu merasa diri kamu paling bersih. Jangan kamu merasa diri kamu paling suci, kata Allah. Aku yang tahu siapa yang bertakwa di antara kamu itu. Nah, kita menganggap diri kita pecahlah surga telah depan mata, pecahnya raso-raso dan wong tuh mau cuma najis kalau wong tuh salah, kalau dia tuh lain benar. Sampai-sampai kalau tidak belajar dengan dia, pokoknya salah. Kiai lain dia tuh lah benar. Nah, sekarang ini zaman Google ini, zaman digital sekarang ini cenderung itu bertambah banyak yang kita buka di YouTube itu, Google itu, tambah pening kepala. Ya juga lah. Yang selama ini dipakai oleh kiai telamur dulu mulai di debat wong salah itu, yang benar ini. Coba lah kamu buka lah terus itu. Makin ini paham nih benar ini ya. Ya karena kita tidak kata guru khusus yang pacak memberikan kebijakan bagi kita ini supaya kita tidak ada menyimpang dari jalan Allah itu. Harus ada tuh guru-guru yang bersanad kepada Rasulullah, itu harus ada. Ustaz, apa tak boleh gitu? Boleh, kita nak buka itu silakan, baik, namanya untuk informasi kita. Tapi hati-hati, jangan langsung begitu kamu dapat langsung nak diamal. Perhatikan dulu, pahami dulu, tanya dulu. Aku walaupun nengok di Google sekalipun, aku dah langsung, aku buka kitab. Benar tak diomong kalian ini? Iya dan apa tidak? Ada dan apa surah ayatnya? Ada dan dalilnya, seperti itu kan? Kamu ikhtilaf ini luar biasa kalau kita pahami. Tidak usahkan seperti kita yang awam ini ya, betul kan? Para ulama itu kan mereka yang 4 mazhab ini kan saling terkait mereka ini sebenarnya, karena saling guru. Imam Malik itu guru siapa? Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu guru siapa? Imam Malik. Cuman kita pacak belajar dari guru dengan murid ini, dari belajar dengan ulama menjadi ulama. Tidak karena mereka ini menjadi ulama, lalu mereka harus tahu, tidak sampai nak merendahkan gurunya. Kenapa? Pasti ada kelebihan guru dibanding murid yang diajarkan. Contoh, kan pernah terjadi perdebatan misalnya Maliki dengan Syafi'i mengenai masalah rezeki misalnya. Pernah aku sampaikan juga kan. Ketika Maliki ngatakan kepada Syafi'i, ya Syafi'i, rezeki itu walaupun tidak dicarikan datang dari Allah. Rezeki itu dari Allah sebenarnya, akan ditanggung oleh Allah. Kata Syafi'i, tidak, wahai syekh, wahai guru, ya Syafi'i ngatakan Imam Malik, bahwasanya rezeki itu kalau tidak dicari tidak akan dapat. Nak dicari dulu baru dapat. Tidak pacak nyogok baik datang rezeki itu, kata Syafi'i. Berdebat ini murid dengan guru. Siapa guru Syafi'i? Imam Malik. Ya sudah, selesai, permisilah Syafi'i, mesti dengan gurunya terjadi perdebatan masalah rezeki tadi. Syafi'i sudah keluar dari tempat guru itu, permisi dia. Sudah setahun lebih kurang lah, dia mencari. Hasil itu dia mendapatkan gaji, mendapatkan buah-buahan karena begawe di kebun. Rindu dengan gurunya, datang dia. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Oh Syafi'i, apa kabar, lama tidak ketemu kau? Sehat guru? Nah ini guru, aku menunjukkan hadiah untuk, masih terkenang tadi. Menunjukkan buah-buahan, anggur dan sebagainya macam hadiah untukku sebagai tanda cinta. Nah guru, nak dicari baru dapat rezeki. Masih terkenang dia debat beberapa tahun yang lalu. Kata Maliki, iya benar kau yang mencari, aku kan tidak mencari. Ngapa rezeki mak datang ke aku? Aku tidak mencari kan, tapi kau menunjuk aku rezeki, ya kan? Nah, contoh tidak lama lagi sudah kita doakan betul makan, mencari tidak kan? Misalnya baik. Nah, ini tidak ada aku ke warung belinya. Ke
warung nggak kamu beli, tidak kan? Wong lain ke warung beli ini kan, didatangkan. Maka kesimpulannya, dua pendapat yang berbeda ini disatukan. Ada rezeki yang dicari, ada rezeki yang dijanjikan. Rezeki yang dicari buka dalam surah Al-Jum'ah ayat 10 itu. Iza mitis sholah fantashru fil ard wa bataghu min fadlillah wa zuru khasiran la'allakum tuflihun. Jika kamu sudah sholat, bertebarlah kamu di muka bumi, cari karunia Allah, cari karunia Allah. Dan banyaklah menyebut nama Allah, mudah-mudahan kamu beruntung. Ya, itu dalil rezeki yang dicari, rezeki yang dijanjikan. Surah At-Talaq ayat 2 ayat 3 tuh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa, Allah akan membukakan jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangko-sangko, didatangkan rezeki oleh Allah. Kalau rezeki dicari, mana kawan-kawan gitu yang nganggur tidak bergawe lagi lah, sudah tua, mau maaf dan beda. Kadang-kadang mau maaf, rezeki itu aneh bin ajaib. Kita kejar dia berlari, kita mantap dia mantap. Cak bayang-bayang itu. Ya kawan aku ada yang tukang becak. Dia nyingok dia, gambarnya. Ada ngorong. Yang sikok samping itu lah biasa. Sikok tuh, oh emang bicara dengan aku tuh. Kenapa lah mamang itu nak bangun kau yang tidur tadi? Anehnya aku. Mamang itu lah tuh minum. Ayo dengan aku. Dah. Mang. Yang tidur di bang depan itu lah. Aneh kan? Yang melek tadi lah boy. Ayo dengan aku nah. Sini. Dia tadi ngapa anak bangun ke yang tidur? Logika dah masuk di akal tuh. Memang rezekinya tuh mamang itu. Allah sudah berikan jalan. Mau banyak cerita itu Pak, kalau masalah rezeki itu. Jadi aku dulu agak ada langganan tukang gunting rambut. Sengaja aku jarang bergunting di salon itu. Aku paling takut kagak ada banci. Aku cukur rambut yang ada yang wong tua nih yang enggak di SAD itu lah, yang guntingan zaman dulu lah. Aku tak boleh model tidak. Iya dulu. Kasihan aku jenguknya kan. Kalau dulu keliling. Sekarang kan lagi udah 3 ekor, 2 ekor sudah mati. Kan tinggal 2 ekornya. Tinggal masih ekor itulah. Sakit memang itu waktu itu kan. Jadi itu cerita. Mang aku waktu ketemu. Lama mang tidak do gunting kamu. Iyo katanya aku tidak sehat badan lah tua. Jadi ngomong kan. Jadi waktu beberapa hari aku lah 3 hari aku tidak metu. Karena demam katanya. Pengen aku nak metu. Tidak basap di dapur. Nah, begitu tadi. Nah, saya pengen tadi kan. Jadi, kalau tidak mencari tadi kan. Ini tidak basap dapur tadi kan. Ikhtiar tadi kan. Itu bahasa gitu. Jadi tunggu ke katanya. Pak, aku nak begawe ngomong ke bini. Oh, kamu masih demam katanya. Kaget lah kalau badan sudah sehat. Yo mana gitu nih katanya. Nak berutang belum tentu, nak ngutangi gitu katanya deh. Sarong katanya kagak ini. Ya sudah, yakin baik. Kalau bayar do jalan kayak katanya. Daripada kamu kaget campak di jalan tak tahu katanya. Ya jauh dari Ebol situ, nah tolong di Talang Nangkoy. Ya tak itu kan. Nah, Ebol situ ke SAD kan. Jauh lumayan kan. Yo ke situ kan. Talang Nangko kan. Nah, Talang Nangko. Masuk Ebol juga itu. Ya malah lewat kan. Jauh juga. Jadi itu tidak begawi ini. Nah, gitu. Baru dia ngomong itu, Assalamualaikum. Ada. Tahunya ada uangnya. Waalaikumsalam. Mang, kamu tidak ada ini mang? Apa? Oh, tidak ada lagu demam aku. Ini mang aku ada dunia dari titipan dari orang rumahku untuk kamu katanya. Lain bakso ini bayar katanya ada niat nak tunjuk kamu katanya. Oh ya alhamdulillah katanya. Makasih banyak Jino. Yo mudah-mudahan berkah lagi. Yo mudah-mudahan kau juga berkah. Coba nyambung tak gitu kira-kira. Siapa natang kau itu? Baru dia ngomong tadi. Kalau kita yakin, makanya saudara sekalian
Kadang-kadang rezeki, maka disebut rezeki itu kan rozako yarzuku rizkon, pemberian. Yang kita salah, rezeki itu rozako yarzuku rizkon, pemberian. Ya. Kulumayan fa'ubi, segala yang bermanfaat dalam hidup manusia adalah rezeki. Makanya kadang-kadang tidak dapat rezeki materi, itu Allah ganti dengan rezeki yang lain, sehat badan, ya, jauh dari bala. Kita misalnya biasa sehari dapat misalnya 1 juta misalnya, misalnya pernah kan dapat 1 juta sehari? Misalnya baik, pakamnya 1 juta sehari, Nah, tahu-tahu dapat hari berikutnya cuma dapat 500. Nah, biasa dapat 1 juta sehari 500. Kita tidak nyadar diri itu. Kalau yang 500 itu Allah ganti dengan apa? Dengan kesehatan, dihindar dari bala. Dibanding Allah nunjuk kedua-duanya, ya dah. Cuma ujung-ujungnya kita sakit, keluar juga 100 berobat. Nah, akhirnya habis juga. Nah, itu kita tidak paham maksud Allah. Itu kan dihindar dari bala, disehatkan badan kita. Atau subuh ini tidak usah. Makanya ngomongkan hari indah yang milik kita. Pacak bangun subuh ini sudah nikmat deh. Subuh ini bangun. Kawan kita lah banyak laju. Dan bangun lagi subuh. Subuh terakhir. Lemak subuh terakhir. Tak subuh. Subuh terakhir lemak. Kita baca subuh mati. Laju lah. Allahu Akbar. Nah, terkabar ya tak? Apa mati semayang di Masjid Hikmah Darussalam itu laju nyungkur. Alhamdulillah nih. Ini belum sempat subuh mati. Kemudian lagi ada perdebatan juga antara tadi Maliki dengan Syafi'i. Ada lagi Syafi'i dengan Hambali. Hambali itu kan agak keras hukum dari masa Hambali. Hambali itu. Kata Hambali, nah ini kalau kita terapkan, keras kamu hukumnya. Dia hadis Nabi yang mengatakan siapa yang sekali meninggalkan sholat fardu kafir. Sekali. Kita kira-kira berapa kali? Kata Hambali, kafir. Sekali meninggalkan kafir. Kata Syafi'i, kalau kafir berarti dia keluar dari Islam. Syafi'i ini guru Hambali. Tadi Maliki itu guru Syafi'i di depan ini. Berarti katanya kafir itu berarti keluar dari Islam, bukan Islam lagi. Mana cara dia supaya Islam lagi? Sholat lagi. Ya Hambali, katakan sholat lagi supaya jadi Islam lagi. Bukan ke sholat itu hanya untuk orang Muslim, sementara dia tadi kafir. Tapi yang Hambali, artinya kita itu ya, tetap walaupun ulama, tetap dia merujuk kepada gurunya, tidak baca. Tetap ada kelebihan antara guru itu dengan murid itu. Pasti ada. Antara Maliki dengan Syafi'i pasti ada kelebihan dari guru itu. Antara Syafi'i dengan Hambali pasti ada. Makanya kesimpulannya tidak baca gitu. Untuk ego diri kita, lalu menepiskan guru-guru itu baca. Itu pelajaran berharga. Keberkahan itu kita ditarik oleh Allah dari guru kita, selesai gitu. Sehebat apapun jadi ulama besar sekalipun kita, kalau dia sudah dekati adab dengan guru, Allah tarik keberkahan itu. Nah, di situ letak di mana Maliki, Syafi'i, Hambali itu saling terkait mereka. Mereka sadarnya bahwa mereka saling terkait, terhubung. Ya. Perbedaan pendapat wajar, tapi bukan berarti untuk berselisih paham, karena mereka satu kiblat kepada Rasulullah. Kita yang niat misalnya, niat angkat takbir, yang begitu berbarengan dengan angkat takbir ya, niat bahwa Allahu Akbar, itu kan Maliki Syafi'i. Ustaz, niat itu boleh sebelum angkat takbir. Hambali namun mamang itu. Hambali, niat dulu. Niat dia kan, Allahu Akbar. Maka agak cepet dong, cak di Mekah tuh. Allahu Akbar. Lah niat dulu dia tuh. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Yang kita yang sampai ini kan lama. Allah, kan niatnya situ. Allahu Akbar. Dan sampai ini itu. Kalau yang di Mekah namanya kan, Allahu Akbar. Kapan dia berniat? Lah niat dulu dia itu. Ada lagi yang dari rumah sudah berniat. Hanafi.
Kamu dari rumah itu nak ke masjid ini langsung kata takbir sini. Apa kamu nak berniat? Nak berniat dari rumah tidak berniat. Hanafi. Ada galau itu tuh. Jadi kalau kita papar ke galau tuh, insya Allah ya. Bukan kawan-kawan kita di majelis kita tuh kadang-kadang berdebat masalah itu, tidak kelar. Tidak kata kitab memang. Sampai jam 11:30 lantak ke depan hukum. Jemaah kami sama malam-malam kami itu ada pikir, aku sengaja nih itu masalah riba ngamal tidak kelar. Sampai timbul ada posisi paham. Kok mungkin terluas, buka kitab dulu, ada kerujukan. Sengaja aku tidak galak ngambil kesimpulan kalau aku tidak mau kitab, buat kitab. Kita kan tidak pernah maco riba secara ini. Pacak kita memponis uang baik. Apa kita kenal dengan riba jahiliyah, riba iyad, riba fadil, riba nasi'ah? Kan tidak. Itu cuma nama debat menurut pendapat kita. Sama cak hukum, mulai berdebat juga hukum bagaimana status anak luar nikah dan sebagainya. Itu ada berbagai macam pendapat juga yang diterangkan. Nah, bahwasanya ini dijagolah persatuan kita, jangan sampai kita berselisih paham. Kembali kepada Quran dan Sunnah dari Rasulullah SAW. Jago tuh silaturahim, jangan gara-gara ibadah lalu merusak silaturahim. Begitu juga dengan sesama anak bangsa ini, sesama Muslim lebih lagi kan. Sesama ini juga seperti itu. Itu kan sesama bangsa ini boleh kita saling tolong menolong kan, dengan wong yang walaupun dia tuh bukan Muslim sekalipun kan, boleh lah kita sedekah dengan dia. Boleh tak kira-kira sedekah dengan wong yang bukan Muslim? Boleh kan? Boleh. Nah kan kita nak sedekah nyok KTP dulu. Dia kan, kau ni Kristen lah, anjak kau. Emang itu kita. Tidak. Kalau sedekah tuh boleh. Nabi pernah sedekah dengan Yahudi. Kecuali zakat. Zakat itu khusus. Kalau sedekah tuh ruang lingkupnya bebas. Tapi kalau baca kepada Muslim tuh itu lebih utama lagi. Baru kepada yang lain. Ibarat itu keluarga gitu kan, keluarga kita yang dekat. Baru kepada yang lain. Jangan sampai gitu ngejar yang lain. Sementara keluarga kita bengkalai. Itu salah. Kan? Yang terakhir, tolong menolong. Ya, di dalam surah Al-Maidah ayat 3 tuh, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Bertolong menolong kamu dalam kebaikan. Jadi dianjurkan kita untuk tolong menolong diri wal taqwa, dalam ketakwaan juga. Saudaraku yang kami hormati, jangan sampai kita tolong menolong dalam keburukan. Karena itu kalau kita tolong menolong dalam kebaikan, maka itu akan sampai kepada kebaikan. Kalau kita tolong dalam keburukan, akan sampai pada keburukan itu. Tinggal kita di dunia ini apa nak jadi amal jariah, apa nak dosa jariah. Tinggal milih. Yang banyak ini, mohon maaf, ya, yang sulit ini dosa jariah ini. Mohon maaf ya, kita tuh kalau bisa, makanya kawan-kawan kita yang hijrah itu, dia tetap memberikan nasihat kepada kawan-kawan dia yang belum hijrah. Karena itu kan kawan-kawan gitu tuh yang sudah hijrah ini tunjuk ke kawan-kawan dia yang dia kaget yang lain dia. Kenapa? Boleh jadi dia pernah mengatakan sesuatu yang itu menjadi dosa jariah. Contoh, dia sudah tobat nih. Cuman dia pernah ngajar kau berjudi. Lah tobat ini. Wong ini masih berjudi. Ya dah. Alah jelas kau. Cuman kan dia pacak berjudi gara-gara kita. Alah jelas kau, pokoknya aku sudah tobat kau lantalah kau. Iyo dia tuh mang gara-gara kau, mang dia pacak tuh, mang dulu udah pacak dia tuh. Datang dulu, payo kita ini. Kalau tidak galak, selesai tugas kita. Baik itu caranya. Itu yang berat. Tapi kalau kita amaliyah soleh yang jariah ini lemah gitu. Yang kita sampaikan kepada keluarga kita, itu sudah menjadi amaliyah soleh kita.
Saudaraku yang kami hormati, kesimpulan yang dapat kita ambil pada subuh ini, bahwasanya di hari ulang tahun negara Republik Indonesia ke-80 ini, perbanyak rasa syukur kepada Allah. Jangan sampai negeri yang sudah aman ini kita kotor dengan maksiat, karena banyak. Harusnya kita nak berdoa kepada pahlawan kita, ya, sehingga dibuat dengan maksiat, tak bersyukur kan. Kemudian jaga persatuan kita sebagai bangsa, juga sebagai muslim yang baik. Kalau ngomong ke tadi, sholat kita, puasa kita, ibadah kita ini bisa sebenarnya masuk kita ke surga dengan izin Allah. Tetapi ada yang ganjel. Nah, yang ganjel kita inilah hubungan sama manusia ini, kadang-kadang pacak ganjel kita masuk surga itu. Ya. Kita pergi ke masjid, rumah sholat, walaupun kita sholat tidak aman gitu hati kita tidak aman. Kalau kita punya hubungan yang tidak baik sesama manusia. Makanya kamu jangan keliru kalau ada kondangan, misalnya kondangan tidak datang itu. Banyak tak sehatnya itu. Bukan tak sehat badan baik. Kadang kita tanya ngapa tak datang. Badan sehat, kantong sehat. Cuma ngapa dia tak datang kondangan? Hatinya tak sehat. Ngapa ketika ditanya? Bukan yang mamang itu diundang tak? Diundang, nah berhentilah, dia datang terima makanya rainya. Asal aku rabok rainya, berarti hatinya itu tidak bagus. Tidak sehat hatinya. Masuk ke masjid ada yang tak sembahyang kiri kanan, tidak lemak juga sholat. Cobalah kamu. Dia dekat pasti itu. Angkat takbir samping tak sembahyang kiri kanan, langsung tak lemak langsung nak cepat balik itu. Kan tak sembahyang tadi. Demi Allah takkan itu, tak bagus, tak harmonis. Rasa sikok musuh itu rasa banyaknya di pucuk dunia ini. Makanya aku tak pengen kalau ada sedikit masalah, aku selesaikan hari itulah. Karena kata jaminan, Pak, peci yang bersih, sorban yang bersih, baju yang bersih, tak kata jaminan bahwa hatinya bersih. Itu tuh istilah lahiriah kita, Pak. Yang lebih penting lagi untuk membersihkan di sini kita. Qalbun salim, hati ini. Makanya kalau kita menemukan ada keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang terpilih itu, ya. Aduh, yang kadang-kadang aku yakin yang seperti itu. Kalau ketika ada uang yang jasadnya udah hancur, bahkan ada jasadnya yang hilang, karena sudah dibuktikan. Kalau kita ini taruhlah ya di makam itu, kalau di Mekah situ kan tempatnya beda, cara penguburan itu kan beda. Jadi dibuat pecah sumur itu. Jadi ketahuan nian. Kalau 4 tahun dibongkar itu. 4 tahun dibongkar, tak tahu pindah ke mana. Maka dia tahu itu. Ada jasad 4 jiwa hilang. Asal jiwa nah, memang ini 4 tahun masih utuh. Salah satunya misalnya Mahmud itu ya. Kemudian Imam Nawawi, Al-Bantani. Itu ulama-ulama kita kan yang jasadnya masih utuh. Tapi ada juga yang jasadnya hilang. Tidak sampai jasadnya di situ. Tapi ada yang memang sudah jadi tulang belulang secara umum. Nah itu kan Allah alam bisawab. Yang pastinya aku simpul ke. Nah kata untuk mungkin Ustaz sebatas syariat baik, hakikat marifat ukilah itu secara hukum ya. Yang pastinya dapat kusimpulkan berarti dalam hidup di dunia ini tidak cukup gitu untuk membersihkan badan kita baik. Karena badan kita sayang-sayang kayak habis dimakan cacing tanah. Kenapa yang penting tuh lebih pentingnya membersihkan hati kita nih nah. Dari iri, dengki, hasud yang pacak merusak amal kebaikan kita. Dan itu mohon maaf pacak mengganjal gitu. Masukkan surga. Jaga persatuan. Terakhir, tolong menolong dalam kebaikan. Mudah-mudahan itu menjadi amal bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabb, ampunkan segala dosa-dosa kami, dosa ayah bunda kami, dosa mertua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Wabil khusus pemimpin yang ada di kota Palembang ini ya Allah.
Berikanlah kekuatan lahir dan batin kepadanya ya Allah, untuk dapat membimbing dan mensejahterakan daripada rakyat yang ada di kota Palembang ini ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, bimbing dan tuntun kami pula ya Allah, untuk dapat mensyukuri segala karunia nikmat yang kau limpahkan kepada kami, dan menjadi orang yang pandai dan mampu bersabar terhadap ujian yang kau berikan kepada kami. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami kalau kami belum dapat ya Allah, belum dapat bersabar terhadap ujian yang kau berikan kepada kami. Ajari kami Allah, tuntun kami Allah, agar kami dapat berada di jalan siratal mustaqim dan dapat istiqomah dalam ibadah, dalam iman kami sampai akhir hayat kami. Ya Allah, tundukkan hati kami kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami hati yang tawadu, jauhkan sifat iri, benci, dendam, dan hasud dalam hati kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang kelak mendapat petunjuk darimu ya Allah. Berikan jalan keluar dalam hidup kami ya Allah, dari tiap permasalahan-permasalahan, karena sesungguhnya Engkau yang memberikan masalah dan Engkau pula yang dapat mengatasi masalah. Ya Allah, Engkau tempat kami meminta, dan kepada pula ya Allah kami minta pertolongan, beribadah, dan seluruh aktivitas kehidupan kami ya Allah. Takdir ada dalam genggamu ya Allah. Berikan takdir-takdir terbaik dalam kehidupan kami sesuai dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Rabbana tahbainana wa bainaka bil haqq wa adribna tahid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Saifuddin telah menyampaikan tafsir yang semoga dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kepada majelis subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.